Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Cahya dengan NIM 24031554172. Saya dari kelas 2024A dengan mata kuliah eksplorasi data analisis dengan dua dosen pengampu, Ibu Atik dengan Ibu Belgis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang dataset saya dan eksplorasi dan insight yang saya dapatkan dari sebuah dataset tersebut. Jadi dataset saya ini berasal dari UCI Machine Learning dengan judul Tribin Dataset. Nah, ini ada 17 fitur dengan satu ground truth, dan kemudian dataset ini memiliki 13.612 baris dikurangi satu header ya, jadi 13.611. Kemudian jadi Tribin Dataset ini mengklasifikasikan multikelas 7 jenis kacang kering yang terdaftar di Turki. Ada Sekar, Barbunya, Bombay, dan lain-lain berdasarkan fitur bentuk, dimensi, dan teksturnya. Jadi grafik pertama yaitu tentang bar chart ya, bar chart. Jadi di sini Dermason itu dari dataset saya ada 3.500 lebih sedikit kacang yang termasuk Dermason. Dan yang paling sedikit yaitu ada Bombay, ada di sekitar 500-an. Kemudian yang kedua ada donut chart. Ya, di sini sama seperti bar chart, cuman dia dalam bentuk persentase saja. Jadi Dermason itu yang 3.500 tadi adalah 26% dari keseluruhan, dan Bombay yang 500-an tadi adalah 3,8%. Paling sedikit ya Bombay. Nah, terus yang kedua ini adalah triangular heat map. Sudah di sini saya memakai triangular heat map, bukan heat map yang berbentuk kotak, dikarenakan untuk mengurangi redundansi ya teman-teman. Karena nilai yang ada pada segitiga atas itu akan sama dengan yang ada di segitiga bawah. Ini kita menggunakan teknik namanya memasking, membuat topeng gitu. Jadi di sini korelasi paling gede ini ada di convex area dengan areanya. Ini ada di 1.00, di mana itu memiliki korelasi utuh ya teman-teman. Jadi itu habis itu yang berkorelasi negatif, paling negatif ini ada di negatif 0,99, yaitu dengan fitur aspek ratio dengan compactness. Nih. Kemudian yang ketiga ada distribusi area dan 3 dimensi. Kita menggunakan violin plot dan bubble chart di sini. Jadi bisa kita lihat di sini violin plotnya. Jadi violin plot itu sebenarnya menggabungkan beberapa fungsi box plot ya. Jadi di sini kita bisa lihat bawang Bombay adalah anomali. Letaknya di atas sendiri ya, di atas, karena distribusi ukurannya atau areanya itu sangat masif dan terisolasi jauh tanpa irisan sama sekali dengan 6 spesies lainnya. Nah, ini yang 6 kan agak di bawah. Kemudian yang Bombay ini anomali sendiri. Terus kemudian ada bubble chart. Ini adalah teknis untuk menampilkan data 4 dimensi di atas kanvas 2 dimensi. Nah, kita lihat bahwa di kiri bawah layar itu kacang berbentuk bundar solid berkumpul. Kemudian kacang yang berukuran pipih memanjang menyebar ke kuadran yang di kanan atas ini ya. Kemudian yang terakhir adalah paralel koordinat dan radar chart. Jadi di sini tuh dari dataset saya ini kan ada yang angkanya itu sampai di puluhan ribu ya. Ini ada di kolom G. Nah, kemudian di kolom N dan M ini kan angkanya 0,00 sekian gitu. Angkanya sangat kecil di bawah 1. Nah, itu nanti otomatis kalau kita buat grafik itu bakalan tiarap ya grafiknya. Jadinya kita harus menggunakan yang namanya min max scaling. Jadi paralel itu untuk menampilkan 16 fitur secara bersamaan melalui sumber vertikal. Nah, dengan min max scaling itu kita skalakan dari 0 sampai 1 supaya yang angkanya di bawah 0,00 tadi itu
nggak tiarap grafiknya, jadi tetap kelihatan. Terus grafik selanjutnya yaitu Sankey diagram ya. Jadi Sankey diagram ini untuk membuat simpul atau nodes, kemudian data dimensi kacang kita murni numerik. Saya harus menerapkan teknik yang namanya discretization atau binning untuk menggunakan metode quartiles. Nah, itu angka dipecah menjadi kategori yang seimbang, sedang, dan besar. Nah, berkat modifikasi ini seolah kita bisa melacak perjalanannya si kacang ya teman-teman. Perjalanan fisiknya. Sebagai contoh, garis distribusi menunjukkan bahwa mayoritas kacang yang dengan atribut area sedang namun memiliki sifat kurang bulat. Aliran datanya bermuara secara kuat ke dalam kacang horos. Nah, grafik ini sangat brilian atau sangat bagus karena berhasil mengubah angka statistik menjadi sebuah perspektif. Nah, jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.